Salam Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di Induk maupun yang di Pepantan Cerme dan Pepantan Balong Tunjung. Salam Patunggilan. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah Minggu Virtual pagi hari ini di GKJW Jemaat Gresik 18 Oktober 2020. Ibadah Minggu pagi ini juga akan dilayani perjamuan kudus Oikumene. Sebelum kita melaksanakan kebaktian, ada penekanan warta jemaat yang perlu mendapat perhatian kita bersama, yaitu pembagian nasi bungkus sudah kembali kita lakukan di setiap hari Minggu jam 11 dikumpulkan di gereja. Mohon partisipasi dari warga jemaat. Kebaktian pada pagi hari ini akan dilayani oleh Pendeta Ari Mustorini. Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17, bait yang pertama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Pagi ini kita kembali bersama-sama mengadakan kebaktian Minggu, dan pada hari ini, tanggal 18 Oktober, kita akan mengadakan perjamuan kudus Hari Oikumene. Mari kita menyatukan hati dan pikiran kita masuk ke dalam kebaktian kita mengambil saat teduh. Kebaktian yang kami lakukan pada hari ini kami lakukan dengan percaya kepada Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi dan yang kekal kasih setianya dalam Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, turunlah atas saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi dasar ibadah kita diambil dari 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai dengan 10 yang demikian. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita, yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya
di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena itu di antara kamu firman Tuhan bergema, supaya hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah bacaan kita yang menjadi dasar dalam kebaktian kita pada saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kita supaya kita melakukan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Sudahkah yang demikian ini kita lakukan dalam kehidupan kita? Jikalau ternyata belum, mari kita mengambil saat teduh pribadi, kita mengakui segala dosa-dosa kita. Mari kita mengakui dosa secara pribadi. Saya persilahkan. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, kami datang mengakui segala dosa-dosa kami. Ampunilah apa yang telah kami perbuat, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, baik melalui pikiran, perasaan, atau bahkan dalam tindakan. Ampunilah kami jikalau apa yang kami lakukan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kami mengeraskan hati, ketidaksanggupan mengampuni, ketidaksanggupan mengasihi, ketidaksanggupan kami mengendalikan diri kami sendiri. Ampunilah kami ya Bapa, dan kami percaya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menerima pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus saja kami percaya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita yang sungguh-sungguh mengakui dosa, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menerima berita anugerah kita. Berita anugerah kita diambil dari Yesaya 1 ayatnya yang ke-18 yang demikian. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi berita anugerah kita. Berbahagialah kita semua yang dosanya diampuni oleh Tuhan, yang pelanggaran-pelanggarannya tidak diperhitungkan. Amin. Saya persilahkan Bapak, Ibu, dan Saudara untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, kami datang dengan penuh ucapan syukur atas kemurahan hati Tuhan. Kami diberikan kehidupan, kami diberikan anugerah keselamatan, dan inilah ucapan syukur kami yang sesungguhnya ya Bapa. Kami membawa kehidupan kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami mohon kuduskanlah kehidupan kami ini dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kehidupan kami sehari-hari adalah kehidupan yang berpadanan dengan firman Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus bekerja saat ini, memberkati kami sekalian, memberikan kepada kami pikiran yang jernih, hati yang tenang, dan kami boleh bersukacita untuk melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari.
Kami sungguh percaya kuasa Tuhan bekerja dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai 22. Yang demikian firman Tuhan. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu, engkau adalah orang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikian bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini diberi judul Gereja yang Hidup. Bagaimanakah maksudnya dengan gereja yang hidup? Gereja yang hidup tentu saja gereja itu tidak hanya ada, tetapi gereja itu bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah yang bisa dirasakan oleh lingkungan di mana gereja itu ada. Setidaknya itu bisa dirasakan oleh masyarakat yang ada di kanan kiri gereja. Itulah yang sebetulnya hendak ditekankan oleh Yesus dalam bacaan kita pada hari ini. Bagaimana Yesus mengatakan bahwa dalam diri orang yang percaya kepada Yesus ada panggilan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, yaitu setia kepada Tuhan dan memenuhi tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk memiliki iman yang kuat, percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi sekaligus juga ada panggilan menjadi warga negara yang baik. Tentu saja ini bukanlah dua hal yang mudah untuk dilakukan. Terkadang pilihan menjadi warga negara yang baik bisa membuat kita kehilangan iman dan percaya kepada Tuhan. Atau sebaliknya, memiliki agama, keyakinan yang kuat membuat kita hadir menjadi pribadi yang juga bisa mengacaukan keadaan negara. Inilah panggilan yang diberikan kepada kita. Bahkan di tengah tekanan yang berat sekaligus, kita tidak boleh kehilangan tanggung jawab dan kontribusi kita untuk kedamaian, ketentraman, dan kesejahteraan yang ada di negara kita. Di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 7 sampai dengan 9, Paulus memuji jemaat Tesalonika bahwa di tengah-tengah penindasan berat yang sedang mereka alami, mereka tetap melakukan kehendak Tuhan dengan baik, menerima firman Tuhan dengan sukacita, dan bahkan Paulus menyebutnya mereka adalah teladan. Dan nama mereka dipuji di wilayah Makedonia dan Akaya.
keberadaan jemaat di Tesalonika tidak hanya menjadi sesuatu yang baik bagi Tesalonika, tetapi juga dirasakan baik oleh kota yang lainnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu bagaimana dengan GKJW Gresik? Apakah keberadaan kita sebagai gereja, salah satu gereja yang ada di Gresik ini, kita juga memberikan kontribusi yang baik? Dan apakah kita sebagai warga GKJW Jemaat Gresik juga sudah menjadi warga negara yang baik? Pertanyaan itu mari kita jawab bersama-sama. Sebagai gereja kita memiliki tanggung jawab terhadap keadaan bangsa kita. Di bulan Oikumene kita dipanggil untuk bersatu bersama dengan gereja-gereja yang ada di Gresik, yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia ini, untuk menjadi berkat bagi lingkungan kita. Gereja kita GKJW Gresik telah mengambil peran secara aktif dalam forum keberagaman di Gresik. Demikian juga Bapak Ibu sudah memberikan persembahan nasi bungkus. Setidaknya ini bisa menjadi sesuatu yang meringankan bagi masyarakat di sekitar kita di tengah-tengah pandemi ini. Dan sebagai wujud tanggung jawab iman untuk menabur kasih, menjaga kehidupan, mari kita menerapkan protokol kesehatan. Dengan tidak pernah lupa memakai masker ketika kita beraktivitas di luar rumah. Dengan tetap menjaga jarak, menjaga kebersihan kita. Demikian pula kita melakukan tanggung jawab kita sebagai warga negara yang taat membayar pajak. Sebab pajak itu dipakai untuk kepentingan bersama rakyat Indonesia. Demikian juga kita dipanggil untuk selalu taat melakukan tanggung jawab kita sebagai anggota masyarakat di tengah lingkungan RT dan RW. Dan jangan lupa pula untuk selalu taat dengan rambu lalu lintas. Sebab itu menjaga kehidupan kita sendiri dan kehidupan sesama pemakai jalan. Itulah wujud konkret selarasnya iman kita yang menjadi berkat bagi bangsa kita ini dan masyarakat yang ada di sekitar kita. Jika kita bisa memenuhi semuanya itu, maka kita sebagai pribadi, sebagai bagian gereja, akan menghidupkan gereja kita, GKJW Jemaat Gresik. GKJW Jemaat Gresik akan menjadi gereja yang hidup, tidak hanya ke dalam saja, tetapi juga keluar dan menjadi berkat. Seperti Kristus yang hidup dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Kita akan bersama-sama menerima perjamuan kudus. Yesus sudah mengajarkan arti mengorbankan diri, supaya pengorbanan itu menjadi berkat bagi kehidupan yang lainnya. Mari kita bersama membangun gereja kita, menjadi gereja yang hidup, dan menjadi berkat. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita perbarui iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kami persilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk ke dalam meja perjamuan Tuhan yang kudus. Saya akan memberikan waktu kepada Bapak Ibu untuk mengambil saat teduh, dan bersamaan kita bersaat teduh akan ada persembahan pujian dari vokal grup Big Chris You. Dipersilahkan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku,
terselami bagiku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita masuk ke dalam meja perjamuan Tuhan yang kudus. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, kami sungguh mengucap syukur kalau pagi hari ini kami akan mengadakan perjamuan kudus bersama-sama. Dengan penuh sukacita kami memasuki perjamuan kudus ini, menyambut tubuh dan darah Yesus Kristus yang dicurahkan demi pengampunan dosa-dosa kami. Kami sungguh mengucap syukur atas anugerah kasih yang besar yang dianugerahkan Tuhan bagi kami sekalian. Dengan penuh sukacita kami masuk ke dalam meja perjamuan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang. Amin. Mari kita masuk ke dalam meja perjamuan kudus kita. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 353 baitnya yang kedua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum Tuhan Yesus wafat di atas kayu salib, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan makan yang terakhir dengan para murid-murid-Nya. Di dalam perjamuan makan itu Tuhan mengambil roti, memecah-mecahkannya dan bersabda, "Inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagimu demi pengampunan dosamu. Jadikanlah ini peringatan akan kematianku dan penantian akan kedatanganku." Tuhan bersabda kepada para murid-Nya, "Terimalah, terimalah
terimalah dan makanlah. Di dalam perjamuan makan itu, Tuhan juga mengambil cawan yang berisi anggur. Dan Tuhan bersabda, "Inilah cawan perjanjian baru yang dimateraikan dengan darahku demi pengampunan dosamu. Jadikanlah ini peringatan akan kematianku dan penantian akan kedatanganku." Tuhan bersabda, "Terimalah. Terimalah. Terimalah dan minumlah." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian perjamuan kudus kita telah berakhir. Panggilan kita menjadi gereja yang hidup dan menjadi berkat. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita mengakhiri perjamuan kudus ini dengan mengingat bagian dari firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16 yang demikian. "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memberikan persembahan ibadah minggu dan persembahan syukur pada pagi hari ini. Dan firman Tuhan yang mendasari persembahan kita pagi hari ini terambil dari Mazmur 54 ayat 8. "Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan." Di dalam memberikan persembahan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 450 bait yang pertama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kini kita masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, kami datang mengucap syukur bersama-sama. Inilah rupa-rupa persembahan kami
yang kami bawa dengan sukacita sebab besar rasa syukur kami di hadapan Tuhan atas pemeliharaan yang sudah Tuhan berikan. Kami percaya Tuhan menurunkan berkat atas persembahan ini, dan yang oleh karena berkat Tuhan maka persembahan ini juga akan menjadi berkat bagi pelayanan kami di GKJW, khususnya di GKJW Jemaat Gresik. Kami majelis jemaat yang mengelola persembahan ini juga Tuhan berkati. Persembahan ini dapat dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan takut akan Tuhan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Ibu Dwi Rahayu Amperawati Ningsih, Ibu Ariati Samuel, Ibu Neti Erawati Junaidi, Ibu Munarti Bambang, Ibu Triworo Ningsih Jafar, Bapak Tatak Budi Tantoso, Ibu Kustiari, Ibu Munasri Arsam, Ibu Winarti, Ibu Jueni Esunyoto, Bapak Aryono Kasimo, Bapak Endro Mulyono, Bapak Dwijo Suhartono, Bapak Waloyo, Bapak Ibu Sri Sunantyo, Ibu Lucy yang dalam masa pemulihan karena operasi, demikian juga Bapak Singgih. Kami percaya Tuhan memberkati saudara-saudara kami ini dengan kesehatan dan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang sekolah secara daring, baik sekolah di rumah, sekolah di luar kota atau di luar negeri. Tuhan yang memberkati anak-anak kami semua berhasil dengan pendidikannya. Demikian pula ya Bapa, kami datang, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan memberkati dengan pekerjaan. Yang sedang mengembangkan ataukah merintis usaha, usahanya juga Tuhan berkati, mendapatkan keberhasilan. Demikian pula ya Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mencari jodoh. Kami mohonkan jodoh yang seiman, yang sepadan, berkat pemberian Tuhan. Demikian pula ya Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menantikan anak sebagai keturunan dalam rumah tangga mereka. Tuhan memberkati mereka mendapatkan anak sebagai keturunan dalam rumah tangga mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau juga yang memberkati seluruh warga GKJW Jemaat Gresik, baik di induk, baik di pepantan. Kami semua hidup rukun bersama sebagai keluarga, diberkati rezeki yang cukup, diberi kesehatan, umur yang panjang, perlindungan dari segala musibah dan mara bahaya, dari orang jahat dan roh-roh yang jahat. Tuhan pula yang memberkati sawah-sawah dan ladang, demikian juga hewan ternak dan tambak-tambak yang dimiliki oleh seluruh warga. Tuhan yang memberkati semuanya itu menghasilkan panenan yang baik, dijauhkan dari segala hama dan penyakit. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Tuhan Kau mengaruniakan kepada kami seluruh warga GKJW Jemaat Gresik dengan Roh Kudus, supaya kami hidup takut akan Tuhan dan percaya pada Yesus Kristus dengan setia. Bapa, kami juga berdoa untuk GKJW Jemaat Gresik, Tuhan yang memberkati gereja kami. Di tengah-tengah pandemi ini, jemaat terus berkarya melayani Tuhan. Tuhan yang memberkati supaya PKT juga tetap dapat berjalan dengan baik dan diberikan kecukupan dana. Tuhan yang memberkati kami sekalian yang bekerja melayani Tuhan, supaya semua pekerjaan pelayanan berjalan dengan baik dan lancar. Demikian juga persiapan untuk pelayanan secara virtual. Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan pengambilan gambar dapat berjalan dengan baik dan lancar, dijauhkan dari berbagai macam gangguan. Kami percaya Tuhan, Engkau turut bekerja. Kami juga menyerahkan rumah ibadah kami, Tuhan yang menjauhkannya dari orang jahat dan roh-roh yang jahat. Panitia pembangunan dan panitia Natal Tuhan berkati, bekerja dengan sebaik-baiknya. Demikian pula ya Bapa, kami berdoa untuk Indonesia. Di tengah pandemi ini biarlah negara kami tetap makmur dan sejahtera.
Kami percaya roda ekonomi negara kami akan terus berkembang dengan baik. Kami juga berdoa untuk upaya penanganan COVID-19 baik di Indonesia baik di dunia. Segera ditemukan obat yang dapat menangani penyakit ini. Pemerintah kami yang berjuang memfasilitasi, memberikan kesehatan bagi kami rakyat Indonesia, semuanya itu dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, memimpin kami dengan adil dan bijaksana. Kami juga akan memilih para pemimpin bangsa kami, Tuhan yang memberkati pemilihan kepala daerah berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, seperti yang Tuhan ajarkan atas kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak, Ibu, dan Saudara semua untuk bangkit berdiri. Mari kita membangun kehidupan bergereja yang menjaga kedamaian di bumi Indonesia, dengan hidup rukun bersama di tengah bumi Indonesia yang majemuk, sebagai warga negara Indonesia yang takut akan Tuhan dan saling mengasihi. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 256 bait 1 dan 3. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kini marilah kita memohon berkat Tuhan. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa dan kasih karunia dari Yesus Kristus Sang Putra dan penyertaan Roh Kudus turunlah atas kita sekalian. Amin.